Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan. Orang yang tidak tahu nilainya tidak layak untuk mempunyai. Kalau kita tidak mengetahui nilai dari kerajaan sorga, nilai dari perintah Tuhan, dan nilai dari perjanjian baru, kita akan lebih mengutamakan hal-hal dunia daripada perjanjian baru. Saya akan menyampaikan suatu kisah yang terjadi di tempat pelelangan lukisan di Chicago. Suatu lelang lukisan dilakukan. Banyak karya lukisan, termasuk karya lukisan dari beberapa pelukis yang terkenal disediakan untuk dilelang. Semua lukisan itu dijual dengan harga mahal. Namun, hanya satu lukisan ditolak oleh semua orang. Perusahaan lelang itu tidak mau menyimpan lukisan itu di dalam gudang mereka. Maka perusahaan itu mencoba menjual lukisannya dengan harga $14. Namun, ternyata lukisan ini adalah salah satu karya lukisan dari seorang pelukis yang sangat terkenal. Tidak seorang pun di tempat lelang itu mengetahui nilai karya dari lukisan itu. Karena itu, lukisan itu dijual dengan harga sekitar $14, harga yang lebih murah daripada bingkai lukisan itu. Lukisan itu bernama Keluarga Kudus Pergi ke Mesir, yang dilukis oleh Minerva, seorang pelukis yang terkenal. Pada waktu Raja Herodes memerintah untuk membunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah, seorang malaikat muncul di dalam mimpi Yusuf dan berkata kepadanya, "Melarikan diri bersama istrimu dan anakmu ke Mesir, bukan?" Lukisan itu menggambarkan peristiwa itu. Lukisan itu dihargai tinggi di Italia sampai ke abad ke-17. Tetapi lukisan itu tiba-tiba tidak ditemukan lagi di tempat manapun. Pada suatu hari, lukisan ini muncul di tempat lelang di Chicago, tetapi tidak seorang pun tertarik pada lukisan itu. Sebab itu, lukisan itu dijual hanya dengan seharga $14. Namun, baik pembeli maupun penjual tidak tahu lukisan itu sebenarnya begitu terkenal. Beberapa waktu kemudian, lukisan ini disediakan lagi untuk dilelang dan dijual dengan harga $50.000. Saya minta maaf menilai suatu karya lukisan dengan harga, tetapi saya mengatakannya untuk Anda cepat memahaminya. Apakah orang yang tidak tahu nilai lukisan itu layak untuk menerima lukisan itu? Mereka tidak layak untuk menerimanya. Demikian juga kita. Orang yang tidak tahu nilai dari hari Sabat mungkin mengembara di dunia pada saat ini. Orang yang tahu nilai dari hari Sabat tetap mengikuti kebaktian kudus yang telah diperintahkan oleh Tuhan untuk diberkati, karena mereka mengetahui lebih tinggi nilainya. Semua anggota Sion layak untuk menerima berkat atas hari Sabat. Walaupun hari ini diberikan kepada mereka juga, hari ini tidak berguna bagi mereka yang tidak merayakan Sabat. Bagi mereka, hari Sabat ini hanya akhir pekan atau hari libur. Oleh karena itu, orang yang tidak tahu nilai atas sesuatu adalah orang yang kehilangan hak sebagai pemilik. Demikian jugalah kerajaan sorga. Orang yang mengetahui nilai atas kerajaan sorga bisa mempunyai kerajaan sorga. Sama juga pemberitaan Injil. Orang yang mengetahui nilai atas pemberitaan Injil mengerti nilai atas janji Tuhan yang diberikan melalui pemberitaan Injil. Maka mereka tidak mempedulikan penganiayaan, kesulitan, atau kebencian dari orang lain. Mereka hanya menanggung perintah Tuhan dan rasa tanggung jawab yang besar dengan berpikir tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia selain dari firman hidup ini. Nilai atas ketaatan juga sama. Hanya orang yang tahu nilai atas ketaatan bisa menaati.
Orang yang tidak tahu nilai atas ketaatan mungkin berpikir, cara inilah lebih baik, jalan ini lebih baik daripada jalan itu. Mereka selalu bersikeras untuk mengambil jalan sendiri, bukan jalan Tuhan. Itu dikarenakan mereka tidak tahu nilai atas jalan Tuhan. Orang yang tidak tahu nilai atas suatu barang, atau kerajaan sorga, atau Tuhan, atau iman, atau ketaatan, tidak bisa mempunyai apa saja. Hanya orang yang mengetahui nilai atas kerajaan sorga bisa percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dan menaati semua ajaran yang diberikan oleh mereka. Tuhan sudah memberi firman-Nya tentang pemberitaan Injil. Mereka akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Hanya orang yang mengerti nilai atas firman ini bisa menaruh hati dan usahanya pada pekerjaan untuk menyelamatkan satu jiwa. Orang yang lebih menghargai hal-hal di bumi ini daripada hal-hal sorgawi sama sekali tidak bisa mempunyai iman pada kerajaan sorga. Orang yang mengetahui nilai atas kerajaan sorga selalu memilih hal-hal sorgawi walaupun mereka merugi akan sesuatu hal duniawi atau tidak mendapatkan keuntungan jasmani. Saudara-saudari, orang yang tidak tahu nilainya tidak layak untuk mempunyainya. Jika orang yang tahu nilai atas lukisan dari Minerva, apakah dia bisa menjual lukisannya hanya dengan $14? Lukisan itu dinilai sebagai karya seni yang hebat di Italia sampai abad ke-17. Orang yang tidak tahu nilai atas kerajaan sorga, orang yang tidak tahu nilai atas perjanjian baru, orang yang tidak tahu nilai atas hari Sabat dan hari Paskah, mereka tidak bisa menaruh hati mereka pada hal-hal itu dan mempunyainya. Seberapa banyak berkat dan janji yang berharga ditaruh Tuhan pada hal-hal itu? Ini sama dengan kerajaan sorga yang akan kita masuki. Mereka akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Kita akan mewarisi dunia yang tidak ada lagi maut, perkabungan, atau duka cita. Tuhan akan mengizinkan kita untuk memerintah kerajaan sorga sebagai imamat yang rajani. Orang yang tidak tahu seberapa besarnya nilai itu tidak bisa berusaha dengan segenap tenaga mereka untuk memasukinya. Mereka tidak merasakan kegirangan dan sukacita dalam kehidupan iman, tetapi merasa kehidupan iman itu sebagai beban. Kehidupan iman mereka akan menjadi ketidaknyamanan bagi mereka. Orang itu tidak layak untuk mempunyai kerajaan sorga. Orang yang tidak tahu nilai atas kerajaan sorga, iman, atau keselamatan tidak layak untuk mempunyainya. Kita harus mengetahui nilai. Betapa hebatnya kita dipanggil sebagai pekerja perjanjian baru. Betapa tingginya nilai atas berkat yang sudah kita terima sehingga kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan di Sion sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudari, apakah Anda iri pada orang-orang yang tinggal di penjara? Di mata malaikat, bumi ini hanya kota perlindungan. Bumi ini merupakan penjara bagi jiwa-jiwa yang sudah berdosa, tetapi malaikat-malaikat iri pada seseorang. Siapakah mereka? Malaikat sorgawi iri pada orang yang menerima Bapa dan Ibu melalui perjanjian baru. Bapa dan Ibu memperhatikan mereka dan memberikan mereka keselamatan. Maka malaikat sorgawi berkata, ingin tahu apakah perjanjian baru itu. Tidak ada satupun di bumi ini yang diinginkan malaikat-malaikat. Tetapi ada hanya satu hal. Mereka iri hanya pada orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan melalui perjanjian baru sampai Tuhan mengorbankan dirinya. Mereka semua orang berdosa. Mengapa Tuhan menurunkan karunia ke atas mereka? Kehidupan kitalah yang berharga sehingga malaikat-malaikat ingin mengetahuinya. Saudara-saudari, jika kita tidak tahu nilai atas kerajaan sorga, kita tidak bisa mempunyai kerajaan sorga. Orang yang tidak tahu nilai atas penginjilan tidak bisa melakukan itu. Kita harus tahu nilai atas penginjilan. Kita harus tahu nilai atas ketaatan.
Kita tidak boleh menaati dengan buta tanpa pengetahuan tentang nilai. Mengapa Tuhan sudah datang ke bumi ini? Dia sudah datang untuk menyelamatkan kita, bukan? Ketika kita taat pada jalan keselamatan yang diajarkan Tuhan kepada kita, kita mewujudkan ketaatan. Apakah aku harus melakukan hal ini walau aku tidak mau? Ketika kita tidak tahu nilainya, hati kita gelisah dan cemas. Tetapi bagaimana dengan orang yang tahu nilainya? Dia sangat bersukacita. Yesus telah berkata tentang nilai melalui perumpamaan tentang harta yang terpendam di ladang. Biarkan saya meringkas perumpamaan itu. Seorang manusia sedang menggali ladang. Tiba-tiba, sesuatu hal ada di bawah tanah. Dia menemukan sebuah kotak permata besar dari tanah itu. Tampaknya, harta itu disembunyikan seseorang berabad-abad yang lalu. Menurut hukum Israel waktu itu, pemilik tanah berhak untuk memiliki segala hal yang keluar dari tanah itu. Orang itu menggali ladang bukan miliknya, namun menemukan harta besar dan permata dari ladang itu. Dia berpikir, bagaimana aku bisa mempunyai harta ini dengan sah? Dia akan menjadi orang yang berbuat dosa jika dia mengambil harta-harta yang ditemukannya dari ladang itu, karena ladang itu bukan miliknya. Maka dia mulai menjual segala dari rumahnya untuk membeli ladang itu. Saat dia membandingkan nilai dari ladang itu dengan nilai dari apa yang sedang dia miliki, nilai dari ladang itu jauh lebih tinggi daripada segala miliknya. Karena itu, dia tetap sukacita menjual apa saja dengan berpikir, harta dan permata yang terpendam di ladang itu akan menjadi milikku. Karena dia tahu nilai dari harta yang terpendam di ladang itu, hatinya tertarik pada ladang itu dan selalu bersenang walau kehilangan hal-hal lain dengan memikirkan harta yang tersembunyi di ladang itu. Yesus sudah berkata, hal kerajaan sorga itu seperti perumpamaan ini. Saudara-saudari, orang yang tidak tahu nilai dari sesuatu tidak layak untuk mempunyainya. Oleh karena itu, Tuhan mengajari kita tentang nilai dari Sion, nilai dari Perjanjian Baru, nilai dari hari Sabat, nilai dari hari Paskah, dan nilai dari hari-hari raya Tuhan. Kita belajar semua nilai itu satu demi satu pada setiap hari dan setiap hari Sabat melalui firman Tuhan. Tuhan ingin kita menerima keselamatan jiwa kita, yaitu tujuan iman kita melalui nilai-nilai itu. Mereka yang akan diselamatkan akan mewarisi kerajaan sorga, bukan? Bagaimana orang yang mengetahui nilai akan sorga, walaupun dia merugi sedikit, dia selalu bersuka cita. Meskipun seseorang menganiaya dan mengejeknya, jiwanya selalu bersuka cita dan bergembira karena ada kerajaan sorga, bukan? Orang seperti itulah orang yang layak untuk mempunyai kerajaan sorga. Mari kita baca Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang setia dengan tiada kecurangan. Karena rancangan kita dan rancangan Tuhan jauh berbeda, seperti bedanya langit dan bumi, bukankah wajar kita menghormati rancangan Tuhan dan mengikutinya? Bukankah itu cara terbaik untuk hidup dengan berkat? Kita bisa melakukan ketaatan ketika kita mengetahui nilai akan rancangan Tuhan. Iman bisa timbul di dalam kita, dan kita bisa berjalan di jalan untuk mempunyai kerajaan sorga. Mari kita lebih menghargai rancangan Tuhan daripada rancangan kita dan mengikuti Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 9.
Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh siapa? Oleh malaikat-malaikat. Semua kebenaran dari perjanjian baru ini ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kita sedang mempelajari semuanya dari Bapa dan Ibu dengan langsung, bukan? Ada firman, ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Orang-orang di dunia ini tidak menerima kesempatan untuk belajar, tetapi kita semua menerima kesempatan itu karena kita percaya kepada Bapa dan Ibu. Saudara-saudari, kitalah orang yang benar-benar mengetahui nilai. Bukankah Alkitab berkata, berbahagialah orang yang diberkati untuk melihat, untuk mendengar, dan untuk memahami. Tolong buka Yeremia pasal 3. Nilai mengenal Tuhan, nilai mengenal Bapa, dan nilai mengenal Ibu. Di bumi ini, tidak ada hal yang bisa digantikan dengan nilai itu. Tetapi setan terus mencobai menghina nilai itu dan menodainya. Mari kita baca Yeremia pasal 3 ayat 23. Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya, hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 9, tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Tujuan iman kita adalah keselamatan. Siapakah sumber keselamatan? Siapakah inti keselamatan? Keselamatan ada pada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Wahyu pasal 22, roh dan pengantin perempuan memanggil kita. Dan di dalam Hosea pasal 6, dikatakan bahwa kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bukan? Orang yang mengenal Tuhan mengetahui bahwa semua firman Tuhan adalah jalan keselamatan. Karena itu, mereka bisa menaati semua ajaran Tuhan dan firman-Nya, bukan? Keselamatan kita ada hanya pada Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi apa? Sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kalau Tuhan ingin dan suka kita menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru, orang yang bekerja untuk perjanjian baru akan menjadi orang yang sungguh berharga dan berbahagia, bukan? Namun, orang yang tidak mengetahui berkat ini ragu-ragu dan bimbang bekerja untuk Injil. Sekarang, mari kita cari tahu nilai dari perjanjian baru melalui Alkitab. Mari kita baca Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru itu sangat penting. Karena itu diadakan oleh siapa? Diadakan oleh Tuhan. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi, beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku, yaitu perjanjian baru, dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi siapa? Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hak untuk menjadi umat Tuhan diberikan melalui perjanjian baru. Jika begitu, siapakah bisa menolak perjanjian baru itu?
Kalau kita menolak perjanjian baru, kita tidak bisa menghindari kematian kekal dan neraka. Namun Tuhan datang ke bumi ini dan mengajarkan kita perjanjian baru dan membuka jalan kerajaan sorga yang mulia bagi kita. Tuhan berkata, "Aku akan menjadi Tuhanmu dan kamu akan menjadi umatku melalui apa? Melalui perjanjian baru." Itu cukup menyatakan keagungan nilai dari perjanjian baru. Itu cukup ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni apa? Mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Kita sangat berterima kasih karena Tuhan menjadi Tuhan kita. Lagi pula, Tuhan memberikan kita pengampunan dosa kita. Jadi kita tidak boleh meninggalkan perjanjian baru ini. Sejak kita meninggalkannya, kita akan kehilangan hak umat Tuhan. Jika kita kehilangan hak umat Tuhan, hanya satu tempat saja akan disediakan bagi kita. Tempat itu adalah neraka, lautan api, di mana naga besar dan nabi-nabi palsu yang melawan Tuhan akan dilemparkan. Seperti perumpamaan tentang harga yang terpendam di ladang, kita harus mempunyai hal yang paling penting itu meskipun kita mengalah segalanya. Saudara-saudari, silakan bayangkan perumpamaan yang diberikan Yesus itu. Seberapa besarnya kegirangan orang di dalam perumpamaan itu. Kalau kita mengetahui nilai dari kerajaan sorga, kita tidak akan lagi menganggap perjalanan kita untuk Injil ini sebagai suatu kesulitan. Karena kerajaan surga, harta yang sangat berharga, tersembunyi di ladang sekarang, kita harus menghabiskan semua waktu dan tenaga untuk mempunyai harta itu. Hanya orang yang mengetahui nilainya layak untuk mempunyainya. Tidakkah hanya orang itu berhak untuk memilikinya? Mari kita baca Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Apakah bagian kekal? Itu adalah kerajaan sorga, harta yang terpendam di ladang. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Melalui apa? Melalui perjanjian baru. Bukankah kita harus mempunyai kerajaan sorga melalui perjanjian baru? Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kita akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Itulah yang bisa kita lakukan karena kita adalah raja. Tuhan menyediakan berkat ini bagi kita. Manakah yang lebih berharga? Hidup sederhana dan aman di bumi ini dan akan ke neraka pada akhirnya, atau harus berusaha dan menderita sebentar di bumi untuk Injil, tetapi akan masuk kerajaan sorga? Pasal 21 ayat 4 kita baca. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Saudara-saudari,
Tuhan sudah menjelaskan nilai akan kerajaan sorga, tempat yang akan kita masuki nanti. Aku akan menidakkan maut, kesakitan, perkabungan, dan duka cita. Hanya kesenangan baru akan diberikan kepada kita setiap hari. Kebahagiaan baru dan rasa syukur baru setiap hari. Oleh karena itu, Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal dan tetaplah berdoa. Karena apa yang ada bagi kita, karena ada harta yang terpendam di ladang. Walaupun kita merugi sesuatu sedikit dan kita dicemooh orang lain, tidak apa-apa. Kenapa? Sukacita sangat besar diberikan kepada kita melalui nilai dari harta yang terpendam di ladang. Ingat, Anda semua berada di garis tahta pertama. Walaupun hidup kita sedikit susah sekarang, kita akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya di kerajaan di mana tidak ada maut, ratap tangis, kecemburuan, perselisihan, dan kebencian. Kita akan menjadi raja di dunia yang sempurna, dunia yang selalu kita mimpikan. Apakah kita pernah melakukan ujian untuk itu? Apakah kita layak untuk duduk di posisi itu? Karena kita memiliki iman kepada Tuhan, Tuhan menyediakan segala hal di sorga dan menjanjikan kita semua berkat yang hebat ini. Segala hal yang dijanjikan oleh Tuhan sangat berharga. Bagaimana dengan hal-hal duniawi? Ketika suatu kecelakaan terjadi, atau ketika suatu negara bangkrut karena timbulnya perang, semua tabungan menjadi sepotong kertas. Tetapi hasrat kita, usaha kita, air mata kita, waktu yang sudah kita habiskan, dan segala dari kita untuk Injil tetap akan diingat oleh Tuhan. Kenapa? Kerajaan sorga bukan suatu kerajaan yang akan lenyap. Jadi, tidak ada bangkrut di sana. Di dunia itu, setiap kata yang dikeluarkan dari mulut harus dipenuhi, tidak akan gugur satupun atau ditolak. Saudara-saudari, pikirkan kerajaan sorga sebagai orang yang ada di dalam perumpamaan tentang harta yang terpendam di ladang. Betapa bahagia dan gembiranya orang itu. Kalau aku menjual segala milikku sekarang dan membeli ladang itu, harta yang tersembunyi di ladang itu akan menjadi milikku, pikirannya. Memang dia gembira membeli ladang itu, tetapi dia lebih gembira karena apa? Bukankah harta yang terpendam di ladang itu menjadi kegembiraan lebih besar baginya? Walaupun kita sedang berada di dalam pandemi virus corona, tetapi Tuhan menjanjikan kerajaan sorga dan kita memiliki perjanjian baru yang paling baik di mata Tuhan. Ada Tuhan Bapa dan ada Tuhan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih bagi kita. Bumi ini adalah dunia sementara bagi kita. Namun, kerajaan sorga adalah dunia abadi bagi kita, bukan? Sambil mengharapkan dunia itu, kita harus hidup dalam ketaatan pada kehendak Bapa dan Ibu, walaupun belum bisa melakukannya. Pada akhirnya, kita akan menemukan berkat yang disediakan Tuhan bagi kita dan tahu nilainya. Mari kita baca Yesaya pasal 4 ayat 1. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami." Perempuan di dalam ayat ini berkata, "Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami." Apakah mereka tahu nilai nama laki-laki itu atau tidak? Karena mereka tahu nilainya, mereka meminta dengan berkata, "Kami akan melakukan segala hal, hanya biarkan kami menggunakan namamu yang agung."
Ayat 2 kita baca. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Kita ada di dalam Sion yang sudah dibuktikan oleh Alkitab dan para nabi. Bukankah hal itu cukup hebat dan berharga? Yesaya pasal 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Saudara-saudari, banyak orang ingin memperoleh sesuatu dari bumi ini dengan menghabiskan waktu, barang, hasrat, dan keringat mereka. Firman Yesaya pasal 55 berkata tentang orang yang menghabiskan waktu dan usaha mereka dalam kesia-siaan. Dan apa yang dikatakannya? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Hanya orang di bumi ini berkata pada akhir kehidupan mereka, sia-sialah hidupku. Segalanya sia-sia. Hari ini, kita semua harus mengetahui nilai dari kebenaran, nilai dari kerajaan sorga, dan nilai dari perjanjian baru yang diberikan Bapa dan Ibu kepada kita, dan nilai dari ketaatan, nilai dari Sion, dan nilai dari persatuan. Ketika kita mencari nilai dari segala hal, kita bisa menemukan harta yang disembunyikan Tuhan di situ. Mari kita temukan harta itu. Saudara-saudari, orang yang tahu nilai sesuatu hal berhak untuk memilikinya. Yakub sudah menerima hak apa dari Esau? Yakub memiliki hak kesulungan. Karena apa? Sebenarnya, hak kesulungan itu dimiliki Esau, tetapi dia tidak tahu nilainya sama sekali. Namun Yakub tahu nilai dari hak kesulungan, maka dia selalu mencari kesempatan untuk mengambil hak kesulungan itu, meski dia harus membayar apapun. Dengan kata lain, orang yang tidak tahu nilai dari kerajaan sorga tidak bisa mempunyainya. Jadi, kita harus mengetahui nilainya dan memegang berkat itu meski sendi pangkal paha kita terpelecok, bukan? Dalam sisa waktu kita, mari kita bersyukur kepada Bapa dan Ibu Surgawi dan menghormati roh dan pengantin perempuan yang memberkati kita untuk melihat, mendengar, dan mengetahui nilai dari sorga. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.